Kita lanjutkan dialog, saya mau kembali ke Pak Fulat. Pak Fulat, tadi pertanyaan gantungnya, apakah jika benar Rusia akan mengambil peran dalam konflik ini, apalagi kalau dianggap netral mengenai masalah nuklir, apakah arahnya akan ke kesepakatan damai? Terima kasih Mbak Andika dan Mas Reza. Tadi saya mengatakan bahwa setelah ada dialog antara Presiden Trump dan Putin, saya memaknai bahwa di satu sisi Rusia mendapat tekanan dari Barat yang cukup berat dalam menghadapi perang Ukraina. Di sisi lain, Iran sekarang sedang berkonflik dengan Amerika. Kalau kita baca bahwa mudah-mudahan ini menjadi satu jalan untuk exit dari perang. Karena kalau kita mengandalkan Islamabad, ini menjadi hal yang jauh dari harapan. Mengapa? Kita tahu bahwa masing-masing delegasi yang mengadakan negosiasi tidak akan mau ketemu. Ini suatu hal yang mustahil untuk dicapai kesepakatan. Mengapa? Karena kesepakatan bila masih ada tekanan ini tidak akan pernah terjadi. Lah, dengan komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan di satu sisi yang tadi disampaikan bahwa Amerika melonggarkan dari produksi minyak yang diproduksi oleh Rusia, sementara sekarang Putin berusaha untuk menggandeng atau memberikan jalan untuk bisa mengendalikan Iran. Ini adalah salah satu barangkali solusi yang harus dicapai. Karena apa? Sepengetahuan saya selama saya di Dewan Keamanan PBB, bila mana ada resolusi yang ditujukan kepada yang bukan aliansi Amerika, selalu digagalan oleh Amerika di Dewan Keamanan. Lah, dua negara ini, Rusia dengan Amerika, dua negara yang mempunyai hak veto, dan sekarang sudah saling berkomunikasi, mudah-mudahan ada jalan tengah. Karena kalau tidak, yang sengsara ini bukan hanya Iran, kemudian sekitar Teluk, kemudian rakyat Amerika, tapi kita yang kena semua. Kalau kemarin, kenapa Perdana Menteri Jerman itu mengatakan bahwa tindakan Trump ini gegabah? Karena setelah melaksanakan perang yang diprediksikan 4 dekade, 4 pekan, ini tidak tercapai. Maka solusi untuk mengadakan exitnya ini kebingungan. Lah, dengan ada komunikasi Trump dengan Putin, mudah-mudahan ada pesan khusus yang nanti akan bisa menjadikan solusi, tidak saja menguntungkan Amerika, tidak saja menguntungkan Rusia, tidak saja menguntungkan Iran, tapi menguntungkan kita semua, bahwa kita bisa terhindar dari perang dunia yang tidak kita inginkan. Demikian Mbak Andika dan Mas Reza. Baik, Mas Sofwan, ini cukup menarik di mana ending atau exit solution ini sama-sama kita harapkan gitu. Tapi opsinya kan ada beberapa. Dengan masuknya Rusia dalam upaya penyelesaian ini akan seperti apa? Apakah memang ada jeda terlebih dahulu untuk masing-masing recovery ekonomi dan juga militer, atau justru penyelesaian bisa terjadi ketika memang sama-sama ada kekuatan yang sama kalau tadi disampaikan begitu, sama-sama punya hak veto, sama-sama bisa menjalankan atau memberikan tekanan langsung begitu terhadap Amerika Serikat. Gimana Mas Sofwan? Sebenarnya kalau kita lihat dari teori negosiasi kan, ketika terjadi deadlock karena windsetnya belum ketemu, yang kemudian bisa dilakukan adalah menghadirkan isu linkage. Isu linkage ini kan muncul dengan cara kehadiran aktor baru di dalam negosiasi itu yang bisa menawarkan insentif dan disinsentif baru. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa permintaan Amerika Serikat dan permintaan Iran ini kan masih belum ketemu. Amerika Serikat punya poin-poin yang tidak bisa diterima Iran, misalnya soal nuklir stockpile diambil sama sekali oleh Amerika Serikat, kemudian Iran tidak boleh melakukan enrichment atau pengayaan uranium sama sekali, termasuk untuk tujuan sipil karena Amerika Serikat tidak percaya. Dan sementara Iran melihat ini sebagai hak berdaulat dan toh dia melakukannya di dalam kerangka non-proliferation treaty untuk sipil loh, gitu kan. Sementara Israel nggak ikut NPT aja malah dibiarin dan sudah punya 200 hulu ledak nuklir. Sementara Amerika Serikat di sisi lain juga minta Iran untuk misalnya melepaskan kontrol atas Selat Hormuz dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang nggak bisa diterima oleh Iran. Di sisi lain,
Iran juga punya permintaan-permintaan yang Amerika Serikat sulit untuk terima ya tadi. Iran minta kontrol atas Hormuz terus, minta jaminan tidak diserang lagi. Kemudian Amerika Serikat keluar dari wilayah Teluk. Ini kan nggak ketemu nih. Ada beberapa hal yang bisa dinego, tapi ini windset-nya belum ketemu. Nah, supaya kemudian bisa ketemu berarti kan harus ada faktor lain yang masuk di dalam hitung-hitungan itu. Dan kalau cuma Amerika Serikat dan Iran terus ini kayaknya udah mentok. Opsinya tinggal escalate. Amerika Serikat itu kalau cuma urusannya sama Iran aja, dia nggak punya kartu lain kecuali military pressure yang lebih kuat. Karena blokade yang dilakukan terbukti nggak terlalu efektif. Jadi opsi dia kalau ini gagal, satu-satunya adalah serangan yang lebih keras terhadap Iran. Padahal serangan terhadap Iran ini kan kemarin sudah cukup keras. Berarti serangan lebih keras artinya apa? Dia akan kena fasilitas-fasilitas sipil yang itu punya risiko terhadap hukum internasional karena jelas melanggar hukum internasional. Kedua, risiko backlash dari domestik Amerika Serikat sendiri, dari dalam negeri Amerika Serikat sendiri yang sekarang popularitasnya Trump aja sudah sampai 34%. Belum tadi 3M tadi kan, missile. Amerika Serikat itu precision strike munitions-nya itu termakan hampir 50%. Ini menurut CSIS, think tank-nya Amerika Serikat sendiri. Ya. Kemudian separuh Patriot itu sudah kepakai dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalaupun mau lanjut perang dengan opsi meningkatkan pressure, itu juga nggak yakin akan efektif. Ini akan menyeret Amerika Serikat lebih sulit. Nah karena itu kehadiran Rusia itu memberikan ruang opsi baru lagi gitu ya. Misalnya tadi kalau exit strategy yang kebayang adalah dan yang sudah ditawarkan, Rusia kan ngambil, ya sudah Amerika Serikat kan maunya semua nuklir das kalau bahasanya si Donald Trump itu diserahkan yang punya Iran itu. Sekarang kan masih banyak di Isfahan ini sekitar 11 ton ya. Ini diserahkan, tapi tidak diserahkan kepada Amerika Serikat, tapi diserahkan kepada Rusia. Nah ini sesuatu yang mungkin bisa jadi jalan tengah karena buat Iran, Rusia lumayan baik lah hubungannya kan. Jadi kalau dibawa sama Rusia, nanti kalau sewaktu-waktu diperlukan, kalau misalnya diserang atau mau digunakan untuk apa, saya bisa akses. Saya ada akses yang saya bisa kendalikan gitu lah ya. Sementara Amerika Serikat dapat exit karena dia bisa ngomong kepada publik bahwa yang saya state di awal sebagai tujuan strategik yaitu mengambil nuklir dasnya Iran itu berhasil. Yang ngambil bukan saya, yang ngambil Rusia gitu. Tapi berhasil. Jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan win-win baru gitu loh. Cuma kalau kita lihat dari telepon kemarin kayaknya masih ditolak. Tapi ya kita lihat ini kan baru inisial. Yang jelas kan Rusia pasti punya leverage lebih karena kenapa? Karena dia kemudian memungkinkan opsi-opsi yang sebelumnya tidak ada itu jadi ada. Bahwa opsi itu belum diterima ya tinggal ditambah lagi kombinasinya. Nanti kan kombinasinya bisa dengan kombinasi soal Ukraina misalnya, deal soal Ukraina seperti apa, kombinasi kemudian soal hubungan Amerika Serikat dengan NATO dan seterusnya. Jadi dengan masuknya Rusia, kalkulasinya jadi lebih banyak, opsinya jadi lebih banyak. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi negosiasi, ini hal yang baik karena kemudian membuat ada kemungkinan deadlock yang terjadi itu bisa terbuka. Tapi apakah jaminan berhasil? Ya nggak jaminan. Makanya masih negosiasinya masih berlanjut. Yang jelas memperluas kemungkinan adanya kesepakatan dengan masuknya Rusia ya. Mungkin juga perlu ditambah jam telepon-teleponannya. 1,5 jam nanti jadi 2,5 jam ya. PDKT-nya harus lebih dalam sepertinya ya. Terima kasih Mas Sofwan. Terima kasih juga Pak Fuad sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Kami akan kembali saat lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana.